Selamat pagi anak-anakku, bersama dengan saya, Ibu Tri Utami, SPD MSI, pengasuh mata pelajaran biologi kelas 10. Pembelajaran kita hari ini akan membahas materi tentang ruang lingkup biologi. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah, pertama, menjelaskan pengertian biologi dan karakteristiknya. Kedua, menjelaskan cabang-cabang ilmu biologi dan objek kajiannya. Ketiga, menjelaskan tingkat organisasi kehidupan pada makhluk hidup dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sebelum Ibu membahas kajian tentang ruang lingkup biologi, maka kita perlu memahami dulu pengertian atau arti dari biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Biologi atau ilmu hayat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA yang sering kita kenal dengan istilah sains. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek kajiannya masing-masing. Contohnya, matematika. Objek kajiannya adalah angka-angka. Fisika. Objek kajiannya adalah objek-objek fisik. Kimia. Objek kajiannya adalah zat-zat dan reaksi-reaksi penyusunnya. Begitu pula dengan biologi. Objek kajiannya difokuskan pada makhluk hidup. Apa saja yang termasuk makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Mikroorganisme atau organisme kecil ada yang bisa dilihat dengan kasat mata dan ada yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Oleh sebab itu, untuk melihatnya kita membutuhkan alat bantu, contohnya mikroskop. Makhluk hidup memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yaitu, pertama, makhluk hidup disusun oleh sel. Ada yang tersusun atas satu sel, yaitu uniseluler, dan ada yang tersusun dari banyak sel, yaitu multiseluler. Kedua, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mengalami pertumbuhan maksudnya mengalami perubahan ukuran sel menjadi semakin besar dan pertambahan jumlah sel. Ketiga, makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Di dalam tubuh makhluk hidup terjadi reaksi penyusunan dan penguraian senyawa-senyawa yang disebut metabolisme. Keempat, makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup peka terhadap rangsang atau sensitif. Contoh rangsang dari luar adalah perubahan suhu, warna, tekanan, kadar air, suara, dan lain-lain. Yang kelima, makhluk hidup melakukan reproduksi. Untuk mempertahankan jenisnya, maka makhluk hidup melakukan reproduksi atau berkembang biak. Yang keenam, makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi setiap makhluk hidup mampu beradaptasi sehingga dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek kajian. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka objek kajian biologi pun mengalami perubahan. Pada awalnya, menurut Biological Science Curriculum Study atau BSCS, objek kajian biologi dikelompokkan menjadi 3 kingdom, yaitu animalia, lantai, dan protista. Lalu berkembang terus pada tahun 1969, ahli biologi Amerika, yaitu Robert H. Whittaker, mengelompokkan objek kajian biologi menjadi 5 kingdom, yaitu animalia, lantai,
protista, monera, dan fungi atau mikota. Lalu mengalami perkembangan terus pada tahun 1977, ahli biologi Amerika, Carl Woese, mengelompokkan objek kajian biologi menjadi 6 kingdom, yaitu Animalia, lantai, protista, fungi atau mikota, Archaebacteria, dan Eubacteria. Pada tahun 1998, Cavalier-Smith mengelompokkan objek kajian biologi menjadi 7 kingdom. Jadi, ilmu pengetahuan terus berkembang, begitupun objek kajian biologi mengalami perkembangan. Tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun berikutnya, objek kajian biologi pun mengalami perubahan. Karena begitu banyak objek kajian dalam biologi, maka terdapat cabang-cabang ilmu biologi. Berdasarkan objek kajiannya, cabang-cabang ilmu biologi dibagi menjadi 3, yaitu pertama berdasarkan objek studi. Ada botani, zoologi, virologi, bakteriologi, mikologi, fikologi, entomologi, ornitologi, mikrobiologi, parasitologi, dan paleontologi. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Psikologi, ilmu yang mempelajari tentang ganggang. Entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme atau jasad ternik. Parasitologi, ilmu yang mempelajari tentang parasit pada makhluk hidup. Dan paleontologi, ilmu yang mempelajari asal-usul makhluk hidup pada masa lampau dari fosil-fosil. Kedua, berdasarkan tingkat organisasi. Ada biologi molekuler, sitologi, histologi, organologi, anatomi, dan morfologi. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusun tubuh makhluk hidup tingkat molekul. Sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Organologi, ilmu yang mempelajari tentang organ. Anatomi, ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam makhluk hidup. Dan morfologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur luar pada makhluk hidup. Ketiga, berdasarkan persoalan atau tema pokok. Ada ekologi, evolusi, fisiologi, genetika, imunologi, patologi, teratologi, taksonomi, dan bioteknologi. Evolusi, ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang kompleks. Fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang proses atau fungsi-fungsi alat tubuh pada makhluk hidup. Genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan pada makhluk hidup. Imunologi, ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh pada makhluk hidup. Patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Teratologi, ilmu yang mempelajari kemungkinan cacat bayi dalam kandungan. Taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang penggolongan atau pengelompokan makhluk hidup. Dan bioteknologi, ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, yaitu jamur, bakteri, virus, dan produk makhluk hidup, yaitu enzim atau serum, dalam proses produksi menghasilkan barang dan jasa. Anak-anakku, dalam ruang lingkup biologi kita juga akan mempelajari tingkat organisasi kehidupan pada makhluk hidup dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama, organisasi fungsional tingkat molekul. Itu dimulai dari
atom. Atom dibentuk dari gabungan partikel proton, neutron, dan elektron. Contoh atom ada atom hidrogen, atom oksigen, dan lain-lain. Atom-atom tersebut saling berikatan membentuk molekul. Contoh molekul, ada molekul air, molekul protein, molekul karbohidrat, molekul asam nukleat, DNA atau RNA. Molekul-molekul saling berikatan menjadi ikatan yang kompleks untuk membentuk organel. Jadi di dalam sel itu ada organel-organel sel. Contoh organel yaitu ada mitokondria, badan Golgi, ribosom, retikulum endoplasma, nukleus, dan lain-lain. Berbagai senyawa dan organel saling berinteraksi satu sama lain membentuk satu kesatuan yang disebut dengan sel. Jadi sel dapat diartikan satuan unit terkecil makhluk hidup. Kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu membentuk jaringan. Contoh, jaringan tulang keras itu dibentuk dari sel osteosit. Jaringan tulang rawan itu dibentuk dari sel kondrosit. Jaringan ikat atau jaringan darah itu dibentuk dari sel-sel darah dan plasma darah. Kumpulan jaringan-jaringan yang saling bekerja sama melakukan fungsi yang sama itu disebut dengan organ. Contoh organ, itu organ mata, itu dibentuk dari ada jaringan saraf, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan ikat. Jaringan-jaringan tersebut saling bekerja sama melakukan fungsi, yaitu fungsi melihat. Bagaimana dengan tumbuhan? Contohnya organ batang. Itu tersusun dari jaringan epidermis, jaringan dasar atau korteks, dan jaringan pembuluh, ada xilem dan floem. Kumpulan dari organ-organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu itu dinamakan sistem organ. Contoh sistem organ, sistem ekskresi, sistem endokrin, sistem sirkulasi darah, sistem rangka, sistem respirasi, sistem pencernaan, dan lain-lain. Contoh sistem pencernaan. Itu terdiri dari organ-organ pencernaan, mulai dari organ mulut, organ kerongkongan, organ lambung, ada organ hati, organ pankreas, ada organ usus halus, ada organ usus besar, sampai dengan organ anus. Organ-organ tersebut saling bekerja sama melakukan fungsi yang namanya fungsi pencernaan. Kumpulan dari sistem-sistem organ itu akan membentuk yang namanya organisme. Contohnya ibu, organisme manusia. Ibu adalah makhluk tunggal atau individu. Di dalam tubuh ibu itu tersusun dari adanya sistem respirasi, ada sistem reproduksinya, ada sistem pencernaannya, sistem endokrin, dan lain-lain. Kumpulan dari organisme atau individu sejenis yang menempati suatu ruang tertentu pada waktu tertentu itu membentuk yang namanya populasi. Contohnya, populasi kelas Culunipa. Itu di dalamnya terdiri dari organisme atau individu sejenis, yaitu manusia. Populasi gajah. Di dalamnya terdiri dari organisme atau individu sejenis, yaitu gajah. Kumpulan populasi-populasi yang terdapat pada waktu dan tempat yang sama itu dinamakan komunitas. Contoh komunitas, itu ada komunitas sawah, itu terdiri dari populasi padi, ada populasi keong, ada populasi burung, ada populasi belalang, dan lain-lain. Ada komunitas rumput,
Itu terdiri dari populasi rumput, ada populasi kupu-kupu, ada populasi semut, ada populasi cacing tanah, dan lain-lain. Interaksi antar populasi-populasi dalam komunitas dengan komponen abiotiknya itu dinamakan dengan ekosistem. Jadi di dalam ekosistem ada interaksi atau hubungan timbal balik antar komponen biotik maupun komponen biotik dan abiotiknya. Komponen biotik adalah komponen hidup dan komponen abiotik adalah komponen tak hidup. A itu artinya tidak, bio artinya hidup. Contoh komponen abiotik yaitu ada air, suhu, udara, salinitas, cahaya matahari, dan lain-lain. Kumpulan ekosistem-ekosistem yang melingkupi wilayah yang lebih luas itu dinamakan bioma. Contoh bioma, ada bioma padang rumput, bioma gurun, bioma hutan hujan tropis, bioma tundra, bioma taiga, ada bioma hutan gugur. Pemberian nama bioma itu dilihat dari tumbuhan yang mendominasi atau yang dominan di wilayah tersebut. Contohnya, bioma padang rumput itu didominasi oleh tumbuhan yaitu rumput. Setiap bioma memiliki iklim tertentu, sehingga tipe tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah tersebut menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan pada wilayah tersebut. Contohnya, bioma padang gurun. Itu tipe tumbuhannya, contohnya kaktus. Contoh hewan khasnya yaitu unta. Karena menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan gurun yang memiliki curah hujan yang rendah dan suhu yang tinggi. Kumpulan dari bioma-bioma yang ada di permukaan bumi kita ini atau di lapisan bumi kita ini itu disebut dengan biosfer. Jadi biosfer adalah bumi kita ini. Biosfer merupakan tingkat organisasi kehidupan pada makhluk hidup yang terbesar atau yang paling kompleks. Sekian materi Ibu. Untuk sesi tanya jawab, Ibu akan mengkondisikan waktu melalui Zoom, meeting ID dan password. Ibu akan kirimkan melalui WA grup kelas masing-masing. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ada dua hal yang Ibu mau sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama, Ibu mengharapkan anak-anakku sekalian bisa mengerjakan kuis yang Ibu berikan. Kuis nomor pertama, jelaskan pengertian dari biologi. 2, jelaskan karakteristik dasar atau ciri-ciri makhluk hidup. Ketiga, sebutkan cabang-cabang ilmu biologi dan objek kajiannya. Keempat, jelaskan struktur organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah anak-anak menyelesaikan kuis ini, dapat dikirimkan melalui email Ibu pada hari ini, yaitu yutri282726@gmail.com. Yang kedua, Ibu mengharapkan kepada anak-anakku sekalian bisa meningkatkan minat membaca guna memperdalam pemahaman materi biologi untuk mempersiapkan masa depan dan cita-cita kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.